Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat serta salam semoga tercurah pada Nabi yang agung, Nabi besar, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, sore ini alhamdulillah kita ketemu lagi setelah setahun ya. Setelah kemarin pandemi besar, mungkin Allah terus paringi kita sehat dan terus memberikan kita keberkahan dalam kehidupan. Baik, sore ini nantinya kita setiap kali pelajaran saya akan nyambung dengan pelajaran di MT Aisyah di Karangrecek. Saya bawa buku ini tadi kecil nggih. Fikih Praktis Mazhab Syafi'i atau Matan Abu Syuja. Paginya setiap Senin pertama dan ketiga jenengan bisa ikut pengawasan di Karangrecek jam 9 sampai jam 10. Bedanya dengan di sini adalah nanti kita mulai dari tengah. Karena pelajaran fikih itu para ulama dibagi jadi 4. Pelajaran fikih itu dibagi jadi 4. Yang pertama itu fikih ibadah. Yang kedua itu fikih muamalat. Yang ketiga fikih nikah. Yang keempat fikih uqubat, tentang perihal hukum. 4 nih, ibadah, muamalat, nikah, masalah terkait hukum. Ini hukum jinayat, hukum kriminal. Yang sudah ikut di Karangrecek siapa? Saya rutin Karangrecek 1. Ini berarti bukunya double nanti kasih yang belum. Udah punya? Yang tadi ngambil double ada? Ada yang belum dapat? Ya sudah, kalau gitu pekan depan lagi tak bawa. Tak kira wis cukup ya. Bu Daroya ini berapa yang hadir ini? Ini berapa yang hadir ini? Ya 50 ya. Besok kayaknya harus ngisi absen. Soalnya nanti ada ujiannya juga ini. Saya mau bikin kajian kamus itu koyo pesantren. Men sinaune tenan kuwi lho. Engko saiki mangkat sesuk ora, sesuk alasan sibuk, sesuk ora jagung, sesuk ora iki wis. Ora mangkat-mangkat terus. Nanti ada buku sesok jelek meneh loh iki. Padahal kemarin sudah dikasih itu loh. Nanti yang belum aja saya kasih. Tadi ada beberapa kardus lagi. Baik, kita awali seperti biasa zikir pagi petang J. Sampun hafal apa dereng Bu? Zikir pagi petang. Sampun hafal? Kalau rutin baca ya insya Allah sampun hafal. Baik, kalau tonton nomor 3 nggih. Amsayna
amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Taib. Satu dulu. Itu nomor 1, nomor 3 di sini. Tujuannya biar nggak males. Biasanya kalau pandemi apa PPKM itu, wah jenengan tuh malasnya luar biasa itu. Karena nggak pernah diisi ngaji, tau Bu. Coba kalau lihat tanah misalnya nggak pernah disiram-siram gitu, nggak hujan nggak turun-turun gitu. Jadinya apa Bu? Gersang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ibaratkan hati itu seperti media tanah tadi, terus ilmu itu ibaratnya itu hujan. Kalau tanah tadi kan kalau disirami terus jadinya subur, tau Bu? Nah, hati juga kalau disirami terus jadinya apa? Subur. Jadi tenang. Ilmu masuk terus itu hatinya jadi semangat gitu. Namun kalau nggak pernah masuk ilmu gimana ya Ibu? Hah? Jadi gimana coba? Oh gersang, wah pikirannya mumet terus, ya pikirannya susah terus, mikir kayak masalah terus. Orang rampung-rampung loh masalah Bu. Baik, sekarang 50 doa. Kasih tuh bukunya tuh Bu. Apa wis didol iki bukune? Payu lho iki. 20.000 jenengan jual itu. Ini harga 25.000, ini 20.000. Wis entok beras loh ini Bu. Ini ilmu. Baik. Doa sapu jagat. Saya ulang nomor setunggal. Doa sapu jagat nomor kalih. Doa meminta perlindungan saking syirik. Nomor 3, doa berlindung dari kesesatan. Kalau tonton J, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Nomor kalih doa berlindung dari syirik, biar nggak percaya takhayul, khurafat, mitos-mitos, sial-sial. Nah, ini obatnya di sini nih. Doa berlindung saking syirik. Allahumma inni
a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Baik, sekarang nomor 3. Doa berlindung saking kesesatan dan supaya tawakal penuh kepada Allah. Kita sih kosong lagi loh, Bu. Enggak mau. Ibu sini maceng mau entah, Bu. Sekarang doa nomor 3. Doa berlindung dari kesesatan dan supaya tawakal penuh kepada Allah. Diikuti. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutun. Baik. Terus sekarang ini nggak ada buletin, sebenarnya saya mau nulis tapi bukan sempat ya. Coba buka buku yang tadi dulu, Bu. Matan Abu Syuja. Nanti saya bahas ini terakhir tafsir surat An-Nur. Yang belum dapat sinten? Siapa suruh telat? Sudah, nanti tak kasih lagi. Baik. Kita bahas, buka di halaman, yang lainnya bisa sambil catat, nanti bukunya nyusul. 154. 154. Sampun? Sampun tak, Bu? Baik. Kitabul buyu' wa ghairuha minal muamalati. Penulisnya di sini namanya Al-Qadi Abu Syuja. Beliau katakan kitab al-buyu', kitab jual beli dan muamalat lainnya. Baik. Saya jelaskan tentang penulisnya dulu. Penulisnya di depan cover itu namanya Abu Syuja Al-Asfahani. Abu Syuja Al-Asfahani. Umur beliau itu 160 tahun. 100 widak tahun, Bu. 160. Dan dia jadi qadhi, makanya digelari Al-Qadhi Abu Syuja. Ada orang-orang itu datang kepada beliau untuk suruh Al-Qadhi Abu Syuja, tolong tuliskan buku fikih ringkas yang nanti bisa jadi pelajaran untuk kami. Dia tuliskan di awal-awal, beliau katakan berapa orang teman itu datang memintaku untuk mengajarkan kitab ringkas fikih mazhab Syafi'i yang benar-benar ringkas dan pendek, sehingga mempermudah bagi pelajar untuk mempelajari dan menghafal. Jadi kalau yang ringkas-ringkas itu seneng, cepat rampung, ya toh? Cepat bacanya, ya, tidak jadi malas.
kaidah-kaidah penting bisa kita hafal. Mereka juga mintaku untuk memperbanyak bagian-bagiannya dan membatasi permasalahannya. Nah, tadi buku ini nantinya dibagi jadi 4 bagian seperti yang tadi kalau sebut di awal. Apa saja tadi? Ibadah, muamalat, terus nikah, terus hukum. Nanti yang jamaah pelayan ada 2 bahasan saya bahas, muamalat sama masalah nikah. 2 itu. Ibadah nanti ke Karangrecek saja. Atau mau bahas ibadah juga? Bahas ibadahnya sudah bagus-bagus tau Bu? Ya, perlu juga. Mau dua bahasan, ibadah sama muamalat. Gitu, dua-duanya Bu? Hah? Mau dua-duanya? Nanti minggu depan beli papan tulis, kasih saya papan tulis di sini. Ada? Pundi Bu? Ngangge spidol apa? Spidol. Kalau bisa ya nggak apa-apa. Kalau bisa nggak apa-apa. Coba buka pembahasan ayat dulu. Saya sebut ringkas saja. Saya nggak bahas banyak, nggak mutawalat di situ. Saya bahas nanti jual beli. Tapi biar ibu-ibu tahu dulu. Coba lihat di halaman 24. Nanti 24 sama halaman 154. Ya, 24 dulu ya. Macam-macam air. Macam-macam air. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin. Ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul baradi. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7. Yang pertama air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima mata air. Yang keenam air salju. Yang ketujuh air embun. Air ini dibahas dulu Bu, karena air kita gunakan untuk berwudu, untuk mandi, untuk bersuci. Air ini, ketujuh air ini disebut dengan al-ma'ul mutlaqu. Air mutlak. Air mutlak itu air tanpa embel-embel apapun. Jadi kita sebut air. Dia mau datang dari laut, mau datang dari hujan, mau datang dari sungai, saking sumur, saking mata air, saking embun, jenengan pasti sebut itu air. Tapi kalau sudah di botol seperti ini teh jenengan sebut apa? Air juga? Enggak, jenengan sebut apa? Air teh. Yang boleh digunakan untuk bersuci hanyalah air mutlak. Kalau sudah tambah embel-embel tadi berarti jadi air yang tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Berarti boleh nggak gunakan air teh untuk wudhu? Boleh nggak? Boleh atau tidak? Tidak. Boleh nggak gunakan air sabun untuk berwudhu? Boleh atau tidak? Tidak. Namun jika kecampuran air sabun tadi, kecampuran sedikit sabun saja. Maaf Ibu, geser ke selatan ya? Riki mohon Pak, saya Riki. Nah. Oh iya, indah. Biasanya nulis tuh dari kanan saya. Nih. Nah, enak toh? Nah, tinggal spidol berarti. Spidolnya bentar ya. Kita sekolah ya. Ji, saat niki sekolah Ji. Ya. Saiki kuliah. Tes. Saya jadi dosen sekarang.
di kampus Al-Huda. Tadi apa Bu? Air apa? Disebut dengan air apa Bu? Air mutlak. Jadi air yang sana kelihatan bukan ya? Pokoknya mikir pokoknya nanti. Kok AA terus? Aduh, dosennya gimana ini? Kita lagi bicara air yang digunakan untuk bersuci. Yang digunakan itu airnya Bu, namanya air mutlak. Air mutlak itu bi ghairi qaid, yaitu tidak pakai embel-embel apapun. Tetap kita sebut dengan apa Bu? Air. Jadi selama kita ketemu air ini kita sebut, oh itu air, maka bisa digunakan untuk bersuci. Kecuali air ini nanti di bahasan berikutnya dia kecampuran suatu yang suci, yang dominan, sehingga merubah namanya. Contoh tadi ini ya, ini air apa? Teh. Ini sudah jadi teh ini ya. Berarti sudah tidak disebut lagi air mutlak. Tidak disebut lagi Bu air apa? Mutlak. Tapi jika masih disebut air mutlak, ini ada air kencampuran sabun sedikit saja. Seperti gini kan, kalau di kamar mandi itu sabun itu pasti ada yang masuk dalam ember atau bak, terus dengan pakai mandi Ji. Ketika sabunnya masuk sedikit, itu tidak ada pengaruh apa-apa. Tetap jenengan masih sebut apa di situ Bu? Air. Maka kalau masih disebut air, bukan jadi air sabun, boleh digunakan untuk wudhu atau untuk mandi wajib. Sambut? Cukup sampai di situ. Air berikutnya besok lagi. Sekarang buka di halaman 154. Yang berikutnya rumit nanti. Airnya rumit banget yang berikutnya. Biar besok ibu-ibu persiapkan diri dulu, otaknya fresh. Fikih itu kayak begini itu mikirnya. Buka halaman 154 Bu. Sambut. Kita bahas jual beli. Kita bahas apa Bu? Jual beli. Bahasa Arabnya itu al-buyu'. Al-buyu'. Al-buyu', jual beli, atau al-bay'u. Jual beli ini secara bahasa itu artinya muqabalatu syai' bisyai', menukar sesuatu dengan sesuatu. Secara bahasa ya. Menukar apa tadi Bu? Sesuatu dengan sesuatu. Menukar sesuatu dengan sesuatu. Contoh gini, Bu, ini buku saya tukar dengan beras Ibu.
Tukar kan? Tukar apa tadi, Bu? Buku kaleng apa? Beras. Nah, itu disebut jual beli di sini. Namun ini sifatnya umum. Sampai mau nukar barang haram pun masuk istilah ini. Tapi istilah spesifik yang kita maksud secara istilah syar'i, jual beli adalah tamliku ainin maliyatin bi mu'awadatin bi isni syar'iyyin, memiliki suatu harta, atau manfaat yang mubah memiliki suatu harta atau manfaat yang mubah bi isnin syar'i bi mu'awadatin, dengan jalan cari keuntungan. Mu'awadhah berarti ada keuntungan. Ada keuntungan, transaksi keuntungan ya. Ini bahasa Arabnya mu'awadhah. Biiznin syar'iyyin, diizinkan secara syariat. Kriteria yang ketiga, diizinkan secara syariat. Oke. Ala ta'bid, Bu, dimilikinya terus menerus, Bu. Kalau jual beli itu, kalau sementara saja itu belum, ini nggak masuk istilah jual beli. Ini, Bu, kamu pakai ini 5 hari, itu bukan jual beli namanya, Bu, minjem atau sewa. Sewa kan nggak pakai selamanya, tuh, Bu. Berarti di sini alat ta'bid, selamanya, untuk selamanya. Nanti kalau sewa masuk istilah lain, Ji. Alat ta'bid bisa manin maliyin, dengan upah tertentu atau dengan bayaran tertentu. Dengan bayaran tertentu. Lihat berapa istilah ini, Bu? 5 ya? Baik, lihat. Satu apa, Bu? Satu apa? Memiliki suatu harta atau manfaat yang mubah. Harta misalnya, saya beli buku. Saya beli buku ya. Manfaat mubah enggak? Barang haram enggak ini? Bukan. Contoh manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah. Rambut saya sudah panjang, saya datang ke tukang potong rambut, motong. Manfaat kan, Bu? Jasa namanya. Ya kan? Jasa. Nah, berarti boleh. Syaratnya sini ya, Bu, mubah. Berarti kalau nanti di warungnya itu jual barang haram, itu masuk jual beli, masalah itu, Bu. Ada Homer misalnya ya. Homer, nah, itu hati-hati, masalah itu. Kalau rokok, wallahu a'lam, saya nggak mau beritahu. Biasanya saya diam-diam aja. Nomor 2, ada apa, Bu? Mu'awadhat. Mu'awadhat apa, Bu? Keuntungan. Berarti ada transaksi itu nggak ada keuntungan, ada yang punya keuntungan. Nggak ada keuntungan itu, dapatnya cuma-cuma. Contoh, ini gratis.
Ibu dapat buku tadi apa? Gratis. Alhamdulillah. Gak masuk sini ya. Itu bukan jual beli toh. Kalau jual beli aturannya, di antara aturannya tidak boleh dilakukan di masjid, Bu. Tadi saya lakukan apa, Bu? Kasih apa tadi? Buku apa? Gratis nggak? Nah, berarti nggak jual beli toh. Namun kalau Ustadz datang terus nih, Bu, ini bukunya Bu, 20.000 bayar. Oh, nggak boleh. Ustadz, masjid Ustadz, digratiskan aja. Nah, baru gratis. Sudah? Nomor 2 ya. Sekarang nomor 3. Apalagi Bu, diizinkan secara syariat. Artinya syariat itu mengizinkan untuk transaksi tersebut. Ada transaksi yang nggak boleh, Bu. Tidak diizinkan syariat. Misalnya di sini ada di dalamnya riba. Walaupun jenengan bilang itu jual beli, namun kalau ada unsur ribanya di dalamnya tidak boleh. Jual belinya jadi jual beli yang salah, tidak diizinkan syariat. Terus yang keempat apa? Untuk selamanya ala ta'bid. Kepemilikannya selamanya, Bu. Terus dengan bayaran tertentu. Boleh nggak untung besar, Bu? Untung dibatasi berapa? Punya tanah 100 meter persegi, dijual 1 miliar, boleh atau tidak? Mahal sekali. Boleh nggak? Kalau mau beli ya mau nggak mau beli ya nggak masalah, saya nggak masalah kok. Mau beli ya alhamdulillah, nggak mau beli ya wes, masih ada yang lain. Berarti boleh nggak? Untung besar? Berarti untung dibatasi berapa persen, Bu? Berapa kali lipat? Modal saya 100.000, boleh nggak saya jual 1 juta? Dulu saya beli tanah itu, Bu, tenan 1 juta, Bu. Misalnya ya, terus saya jual jadi 100 juta, boleh nggak? Boleh. Kok iki entok saya mau ke orang? Yang beli mau. Ya tergantung yang beli kan. Berarti kalau modal 100.000 jual 1 juta boleh nggak? Iya boleh. Saya jual saya modalnya dari Jawa sini saya beli, Bu. Saya jualnya di Papua sana, Bu. Ya ongkosnya, Bu. Numpak pesawat aja orang yuta loh, Bu, itu. Baru duduk kelas ekonomi. Perjalanan pakai transit tuh perjalanan kayak umroh, Bu, 9 jam. Papua, Bu. Mendingan saya pergi umroh daripada pergi ke sana gitu loh. Jadi kan minta tadi bayarnya 100.000. Kamu pergi aja sendiri beli. Karena ini modal saya. Saya bawa 100.000 ya toh, saya jual 1 juta. Boleh nggak? Boleh nggak Ibu? Modal 1 juta beli tanah dulu sekali tahun 80-an. Dijualnya 100 juta sekarang boleh? Oh, mata duitan semuanya mereka. Baik, sekarang coba lihat sekarang. Sudah ya? Jual beli paham ya? Jual beli paham ya? Jadi jual beli itu untuk cari untung intinya. Tukar sesuatu untuk cari untung. Barter itu menukar sesuatu juga, Bu, untuk cari untung. 1 kambing ditukar dengan 2 kambing, itu kan cari untung toh, Bu? Boleh. 1 mobil ditukar dengan 2 mobil, boleh nggak? Boleh. 1 rumah ditukar dengan 2 rumah, boleh nggak? Boleh. Sudah ya? Ini jual beli pahami dulu. Jadi kita membahas seputar yang ada keuntungan dulu. Sudah? Sekarang lihat di halaman 154. Al-Qadi Abu Syuja' berkata, Al-buyu'u salah satu asya'a bai'u 'ainin musyahadatin fajaizun wa bai'u syai'in mausufin fi dhimmati fajaizun
idza wujidatis sifatu ala ma wusifa bihi. Wa bai'u 'ainin ghaibatin lam tusyahad fala yajuz. Ya, di sini beliau bagi. Jual beli itu ada 3 macam. Jual beli itu ada 3 macam. Yang pertama, jual beli barang yang dapat disaksikan, maka hukumnya boleh. 2, jual beli sesuatu yang cuma dijelaskan sifat-sifatnya. Cuma dijelaskan apa, Bu? Sifat-sifatnya dalam perjanjian, maka hukumnya boleh jika sifatnya itu sesuai dengan yang disebutkan. Terus yang ketiga, jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan, maka hukumnya tidak boleh. Baik, sekarang kita bagi jual beli itu menjadi berapa, Bu? 3. Namun jenengan harus catat, hukum asal jual beli itu asalnya boleh. Catat besar-besar itu, Bu. Hukum asal jual beli itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkan atau ada indikasi masalah, Bu. Namun hukum asalnya apa, Bu? Boleh. Punya kambing sudah dipelihara 1,5 tahun, dijual harga 4 juta, boleh atau tidak? Boleh. Hukum asalnya boleh. Jual rumah, dia sudah pakai 5 tahun, terus dia jual lagi rumah tadi, bagaimana hukumnya? Boleh. Asalnya itu dulu ya. Dalilnya adalah Allah katakan wa halallahul bai'a. Al-Baqarah 275. Allah menghalalkan jual beli. Dalilnya ya, Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, namun mengharamkan apa, Bu? Riba. Ingat ya hukum asalnya ya, boleh. Abu Syuja katakan, bai'u ainin, jual beli sesuatu. Ain itu nampak, Bu. Ini saya datang ke warung ya, oh ini barangnya ada. Ini ain namanya, ain. Ain itu nampak. Barangnya tampak. Aini musyahadatin, bisa dilihat. Tampak di sini dah, tampak tak, Bu? Ya, bisa dilihat nggak? Bisa dipegang nih. Fajaizun, maka jual belinya boleh. Berarti jual beli pertama. Jual beli sesuatu yang tampak dan bisa dilihat. Satu ya. Jual beli yang tampak bisa dilihat. Hukumnya apa, Bu? Boleh. Dengan catatan barangnya itu satu. Catatannya, syaratnya ya, Bu ya. Syarat 1, barangnya suci. Boten najis. Barangnya suci, Bu, enggak najis. Kemudian muntafa'an bih, bisa dimanfaatkan. Artinya punya manfaat ya.
manfaat yang mubah tentunya. Kalau dimanfaatkan haram ya jadi barang haram. Kemudian makduran ala taslimihi, bisa diserah terimakan. Bisa diserah terimakan. Ada nggak barang yang nggak bisa diserah terimakan, Bu? Ada nggak? Ada? Ada yang nggak bisa diserah terimakan? Baik. Pernah jual beli titip? Tahu, Bu? Ada yang mau pergi ke Jawa Barat sana. Si A pergi ke Jawa Barat. Si B ini nitip ke dia. Kalau sampai ke Jawa Barat, nanti belikan saya oleh-oleh ini ya. Oh, gamis yang mana-mana, punya oleh-oleh enak gitu. Gitu, apa yang enak di sana itu? Belikan saya ini ya. Tapi dia belum beli. Barang belum beli. Kalau belum beli, jangan dulu ada transaksi. Karena bisa jadi uang sudah ditransfer, barang nggak ada, yang dikirimi duit kabur. Paham, Bu? Pernah tuh ada kasus kayak gitu toh? Wadah. Karena bisa jadi duit sudah dikirim, barangnya nggak ada toh? Nah, maka jual beli yang ada tidak boleh mengikat. Ya, tidak boleh mengikat. Bisa jadi dia suruh gini, sudah kamu cari dulu deh, nanti saya bayar. Kalau cari dulu nanti bayar, berarti si A ini yang pergi ke Jawa Barat sana, dia bisa tinggikan harga. Sudahlah saya beli, terus saya jual dengan cari untung. Itu terserah dia, saya sudah beli kok barang saya sudah punya barang. Dia beritahu, ini saya sudah punya barang, kamu beli nggak harga sekian? Kalau mau beli alhamdulillah, kalau nggak mau beli ya sudah. Tadi kan tidak mengikat, yang penting tidak mengikat. Jadi barang punya dulu, Bu. Barang punya dulu. Itu kalau jual beli titip kayak gitu. Kalau enggak, kalau belum kasih uang, maka jangan janjikan. Iya, kalau ada nanti saya kasih tahu. Ya. Namun kalau enggak ada, sudah uang jangan dulu dikasih deh. Gitu. Enggak boleh maksa gitu. Karena uang belum ada. Terus yang keempat, ada ijab qabul. Ya, ada ijab qabul. Yang keempat syaratnya ada ijab qabul. Ijab tak serahke, qabul saya terima. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ini kelemahan mereka dalam masalah fikih muamalat ini. Mereka mensyaratkan kalau jual beli itu harus pakai omongan. Harus pakai omongan. Artinya gini, ini ada barang ya, ini Bu barangnya, saya jual padamu. Tek, kamu harus bilang juga, saya terima barangmu. Harus ngomong. Padahal orang pelayan kalau jual beli di pasar itu kadang nggak ngomong-ngomong loh, Bu. Udah cuma berapa, Bu? 1.000. Yes. Jalan. Iya toh, Bu? Kan saya mau entah. Tes jelas? Udah banyak alat bingung malah. Lanjut. Tadi apa, Bu? Jual beli harus ngomong. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Saya punya barang, ini uang saya ya, saya serahkan nih. Bu, ini saya beli 1.000. Yang penjual bilang, oh baik, saya terima ya, sah ya. Ngomong.
Padahal kalau jual beli saat ini, Bu, itu nggak pakai omongan, Bu. Jenengan coba ya ke supermarket ya, pergi ke Pamela sana ya, masa tahu bawa barang kan keranjang gitu, ya kan, keranjang bawa, sudah sampai di kasir, bahkan nggak nanya itu. Ngomong nggak? Sah atau tidak tadi? Dia sudah bawa pulang kok, Bu. Maka ijab qabul yang lebih kuat adalah cuma menganggap saling ridho. Nah ini catatannya di sini ya, saling ridho. Walaupun tanpa apa, Bu? Ngomong. Dan itu bisa diterapkan untuk jual beli modern saat ini. Bu, ada mesin, Bu, itu cuma taruh minuman di sini nih. Saya mau beli ini, ada harganya ditulis 10.000. Saya tinggal ngambil uang 10.000. Sudah, masukin, keluar itu minuman. Saya minum. Bu, nggak ngomong dengan mesin, Bu. Nah, kalau dia ngomong nanti, Mas Eki ngopo toh Mas Eki? Ngomong dewe, kur mesin kok. Ya kan? Kenyataan kita seperti itu. Maka ijab qabul bagaimana tadi? Yang penting apa, Bu? Saling ridha. Saling ridha itu bisa jadi fisik itu nggak ada, Bu. Zaman sekarang itu nggak mesti uang itu pakai uang cash. Ya, nggak mesti pakai uang cash. Bisa pakai apa tadi, Bu? Apa sih ganti kartu ki apa? ATM. Datang ke Pamela sana, itu punya alat itu tuh. Oh, punya ATM nih, saya punya ATM bank ini. Datang, cet. Yes, betul, keluar. Nggak ada uang, Bu. Bahkan ada orang yang jalan tuh nggak pernah pakai uang, Bu. Cuma pakai apa? Kartu. Zaman sekarang juga selain ATM tadi ada dompet digital, itu namanya e-wallet atau dompet digital. Lebih canggih lagi, Bu. Jadi uang jenengan yang di bank itu ditransfer ke dompet ini, mana-mana pakai HP saja gitu. Mana-mana cuma pakai HP. Dia nggak pernah punya uang, Bu. Cuma datang pakai itu saja. Mas, ada pembayaran apa di situ? Oh, ini. Nah, sudah. Cuma di-scan aja sudah langsung pergi. Uang nggak ada, Bu, fisiknya, Bu. Kalau saya itu model yang terakhir, nggak bawa duit, cuma bawa HP. Ini keluar langsung, nggak pakai scan, nggak pakai ATM tadi, pakai dompet digital aja. Karena sudah malas, Bu, cari-cari duit lagi. Soalnya kalau dipanggang itu ATM jauh sekali. Cari duit fisik itu susah sekali lah, Bu. Duitnya habis, mau pergi ATM, pergi dulu ke Sabtosari, kecamatan nggak ada, Bu, ATM, Bu. Cuma dipanggang sana. Itu pun kalau ada duit. Desa tenan loh itu, Bu. Akhirnya pakai dompet digital. Sudah? 4 syarat ya. Lihat, satu apa? Barangnya apa, Bu? Suci. Homer itu dalam mazhab Syafi'i, Bu, itu najis. Homer tidak boleh diperjualbelikan. Anjing dalam mazhab Syafi'i najis. Maka anjing tidak boleh diperjualbelikan. Hewan sudah mati tidak lewat penyembelian jadi bangkai. Hukumnya apa, Bu? Najis, berarti tidak boleh diperjualbelikan. Terus barangnya bisa dimanfaatkan. Ya, bisa dimanfaatkan. Berarti ada sisi manfaat, Bu. Manfaatnya pun itu manfaat yang mubah. Yang ketiga, bisa diserah terimakan. Ada wujud nih. Ambil uang, ini barang. Bisa diserah terimakan. Kalau belum ada wujud, baiknya diwujudkan dulu. Tidak boleh beli sesuatu yang tidak jelas, nggak boleh. Yang keempat apa? Ada ijab qabul. Syaratnya apa ijab qabul tadi, Bu? Saling ridho. Perlu ngomong nggak? Enggak. Zaman modern kayak gitu. Coba lihat yang kedua.
Satu lagi ya. Wa bai'u syai'in mausuf fi dhimmah. Yang kedua, dia bukan jual beli ainu, bukan jual beli sesuatu yang tampak, namun jual beli dengan menyebutkan sifat. Yang kedua, jual beli dengan menyebutkan sifat. Ini kalau dalam jual beli namanya jual beli salam. Uang di muka, barang belum ada, Bu. Barang cuma dibilang ciri-cirinya gini. Spesifikasinya kayak gini. Spesifikasinya harus jelas. Abu Syuja katakan, "Iza wujidati sifatu ala ma wusifa bi." Asalkan ada ciri-ciri spesifikasi yang sudah disebutkan. Berarti harus apa, Bu, syaratnya? Spesifikasi atau sifatnya harus jelas. Nanti kita akan pelajari dalam jual beli salam. Misalnya, orang dulu ini ya, orang dulu. Dia bilang kepada si A, tolong datangkan bulan depan, saya butuh ya barang itu yang gini. Kamu harus datangkan spesifikasinya itu ini gitu. Berani berapa? Kira-kira kalau dia bayar duluan harga lebih murah atau harga sama saja? Dengan ketika beli langsung, Bu. Dia pesan 1 bulan dulu, dengan beli langsung mana yang harga lebih mahal, Bu? Yang beli langsung atau pesan duluan? Hah? Pesan duluan mahal? Murah dong. Ngapain bayar duluan, Bu? Iya kan? Biasanya harganya itu lebih murah. Dia bayar duluan. Saya bayar cash langsung semuanya. Barangnya gimana? Nanti akan datang. Itu namanya jual beli apa, Bu? Salam. Apakah nanti sama dengan jual beli online? Nanti kita bahas. Jual beli online nanti masalahnya beda sendiri. Terus yang ketiga, wa bai'u 'ainin ghaibatin la tusyahad fala yajuz. Yang ketiga sekarang, ini jual beli yang bermasalah. Kalau yang ini boleh ya, hukum boleh. Hukumnya boleh ya. Sekarang yang ketiga, jual beli sesuatu tidak ada bentuk dan tidak bisa dilihat. Tidak ada bentuk, terus tidak bisa dilihat. Tidak ada bentuk, tidak bisa dilihat. Hukumnya la yajuz, tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Karena termasuk goror, Bu. Karena termasuk goror. Goror itu tidak jelas, Bu.
Contoh, kambing kabur. Kambingnya di kandang kabur, Bu. Puas di tengah sawah sana. Terus dia buat pengumuman, saya jual kambing saya yang sudah kabur. Nah, saya jual kambing saya yang sudah kabur. Tidak ada bentuk toh? Kabur, Bu. Tidak bisa dilihat, nggak boleh. Bolehnya gimana? Kalau sudah ada kambing saya yang kabur tadi, sudah dapat saya jual sekian juta, baru boleh. Contoh lagi goror, Bu. Contoh di pemancingan. Masuk, bayar 100.000 mancing sepuasnya. 100.000, kenapa, Bu? Mancing sak puase, Bu. Di situ nantinya ada orang yang dia tidak dapat apa-apa, tidak ada bentuk yang dia dapat, terus tidak bisa dilihat juga. Karena pulang dia nggak dapat ikan, Bu. Bagi posisi dia rugi. Namun ada yang ketika mancing bawa pulang banyak, Bu. Bagi yang lain dia untung besar. Ada pihak yang lain buntung besar. Sifat goror itu, Bu, nggak jelasnya ada yang untung besar sekali, ada yang buntung besar sekali. Untung-untungan. Sifatnya kita sebut dengan apa, Bu? Goror. Berarti pemancingan kayak tadi boleh atau tidak? Tidak boleh. Jadi bolehnya bagaimana? Masuk 100.000, kamu dapat apa? Timbang lagi. Oh, saya nggak dapat apa-apa. Ya sudah, Pak, pulang aja. Ada yang dapat, ditimbang. 5 kilo. Sekilonya 20.000. 2 kali 50.000. 5 kali 20.000, ya dia bayar 100.000 lagi. Jelas tuh transaksinya? Jelas. Kalau yang pertama tadi tidak jelas karena ngambil sepuasnya. Jual beli itu harus ada kejelasan. Titik. Adapun surat An-Nur ayat 48 itu disebutkan wa izadu ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Jika mereka disuruh kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka, namun di antara mereka ada yang berpaling. Ya, nanti tentang ayat ini insyaallah besok saya kasih buletinnya. Baik, ada pertanyaan silahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jual beli sudah mulai online, Pak. Ada program untuk penjualan itu melalui online aplikasi Sipra. Aplikasi? Sipra. Apa itu? Pokoknya jual beli yang dimiliki oleh Dinas. Terus bentuknya? Jadi ketika di satu kecamatan itu ada toko yang menjual beli ATK untuk sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah itu harus lewat Sipra. Terus? Nah, itu sistemnya transfer. Ketika sekolah itu butuh apa, nanti diadakan kita transfer sesuai dengan anggaran, rencana anggarannya sekolah tersebut. Tapi mungkin pemerintah mengantisipasi supaya tidak ada permainan gitu ya, mungkin korupsi atau gimana. Makanya di online transfer barang ada transfer. Nah, ada cerita. Jadi si toko tersebut, si sekolah beli punya anggaran 1 juta. Tapi dalam perjalanannya di sekolah itu sebenarnya hanya memakai 500.000.
Sekolah hanya pakai 500.000. Dan dia minta, Terus dikasih 1 juta. Ya, Terus dia tidak transfer 1 juta ke toko tersebut, tapi dia bilang, saya nanti yang anggaran ini saya transfer 1 juta, tapi saya cuma pakai 500. Kalau dia 500 kembalikan lagi ke saya. Boleh? 1 juta toh? Terus laporannya nanti kan 1 juta. Ya, Tapi terpakai 500.000. 500.000 lagi harta haram. Nggak boleh dimanfaatin. itu kalau tokonya Kalau tokonya terima, tokonya dukung yang haram. Dari barang yang terjual, ya taruhlah halal, tapi dari sisi dia melakukan manipulasi juga dukung manipulasi, dia dukung yang haram. Berarti toko tersebut nggak perlu pakai program SIMPA kan? ya bilang dia, saya cuma mau kasih nota bukti pembayaran sesuai dengan yang saya jual 500.000. Tapi kebanyakan sekolah seperti itu kan sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Wis. Karena gini kan, karena kan jadi tetangga kecamatan sama kecamatan saya. Saya rumahnya belum punya siswa, tapi kecamatan tetangga punya. Akhirnya lari ke sana. Otomatis kan ngasih omset ke sana gitu. Saya sendiri mungkin akhirnya saya mikir itu kalau saya itu seperti itu. Tapi kan akhirnya memberikan omset ke kecamatan yang Itulah kenapa orang kalau jualan itu mesti punya sifat zuhud. Zuhud itu hati-hati dengan yang haram. Ada seorang ulama itu disuruh nulis kitab jual beli. Dia tulis tentang bahasan zuhud. Terus ditanya, kenapa kamu tulis bahasan zuhud? Karena orang yang jual beli mau jual belinya benar, dia harus zuhud gitu. Hati-hati benar dengan yang haram. Kalau nggak punya sifat kayak gini ya sudah, terjang aja terus gitu. Lanjut aja gitu. Itulah hikmahnya. Berat memang hidup itu ya. Ada lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini dulu terus sana nanti. Ini terus sana. Budara yang sana nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, pernah terjadi di lingkungan sekitar, seseorang itu mempunyai pisang itu masih di pohon, masih hijau. Mungkin orang tersebut membutuhkan uang. Terus pisang itu dijual. Metiknya kalau sudah menguning gitu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Metiknya di sini jual beli sesuatu. Di sini keadaannya jadi dua, Bu. Yang pertama, kalau pisangnya masih hijau, beli saat itu juga, maka sah, halal. Namun kalau pisangnya hijau, bayarnya kapan? Ketika masih hijau itu terjadi transaksi, terus metiknya ketika sudah kuning Pak Ustadz. Siapa yang jamin kalau besok pisangnya ada? Iya kan, Bu? Buah itu bisa aja ada yang nyolong loh, Bu. Kalau itu nyolong, coba siapa yang tanggung? Itu logikanya situ, Bu, jalan berpikirnya. Makanya tadi jual beli mesti bisa diserah terimakan. Serah terimanya sekarang sah itu, Bu. Namun yang hijau ini tunggu kuning dulu, baru nanti Pak kamu yang ngambil nanti pas sudah kuning. Siapa yang jamin pisang ini besok masih ada? Paham, Bu? Bisa jadi apa pisangnya, Bu? Bisa jadi gagal panen, kena hama, satu. Bisa jadi ada yang nyolong. Siapa yang nyolong coba kalau kayak gitu? Ya, kalau ada yang nyolong coba siapa yang tanggung jawab? Nanti si yang beli datang, Bu, kok ini pisangnya gimana tuh, Bu? Waduh, Pak, semalam itu semua pisang saya itu dicuri orang. Padahal sudah beli. Nggak ada jaminan, Pak. Nggak ada jaminan. Berarti itu hukumnya apa Pak? Itu masuk yang ketiga tadi.
Jual beli sesuatu tidak ada, tidak bisa dilihat karena besok. Ya, namun kalau sekarang itu ada, bisa dilihat. Namun kalau besok pas sudah matang, nggak ada jaminan. Masuk hukum yang ketiga, hukum tidak boleh goror. Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sana lagi dulu yang pegang mic ya. Tanya, sekarang kan ada rumah makan atau restoran lah, itu bayar 150.000. Terus? Terus? Menunya mewah, pokoknya banyak lah ternyata. Ya. Kemudian itu punya orang kafir rata-rata. Ya. Kemudian sebaliknya ada warung makan sederhana. Ya. Yang menunya sederhana juga. Ya. Makan sepuasnya. Ya. Nah, bayarnya seikhlasnya. Baik. Sederhana kan. Itu hukumnya gimana? Baik. Ya, ini yang tanya Bunda Liski jangan-jangan itu. Baik. Yang pertama apa kasusnya tadi? Makan di rumah makan mewah, masuk bayar berapa? 150.000, makannya sepuasnya. Baik. Yang kedua, makan yang warungnya biasa, bayar seikhlasnya. Baik. Yang pertama tadi, ini dilihat dulu 150.000 ini ada biaya pelayanan enggak? Beberapa resto itu ada yang menyediakan pelayanan, misalnya orang mau pergi terbang gitu ya, ada restoran buka, silakan Pak, jenengan transit di sini, ya, makan sepuasnya di sini, bisa duduk di pojok sana, fasilitasnya istimewa, bisa ngopi di sini, nunggu sampai jenengan terbang. Berarti ada fasilitas pelayanan. Pelayanannya itu bayar, Bu. Pakai internet gratis, silakan duduk, bisa tidur di situ. Nanti kalau pesawatnya mau terbang nanti kami panggil deh. Bayar 150.000. Ini tidak ada masalah. Dia jual pelayanan plus makan. Pelayanan tuh kayak gitu memang. Namun kalau yang kedua, makan bayarnya seikhlasnya. Ya. Makan bayarnya seikhlasnya. Ini mau jual beli atau mau kasih sedekah? Kalau niatannya sedekah, tulis saja ini sedekah gitu ya. Namun kalau memang mau cari untung, nggak usah tulis seikhlasnya. Tulis saja tetapkan harga berapa? 50.000. Ya sudah, setelah itu kalau dia mau bayar tambah lagi, monggo. Jelas saja gitu loh. Ada dua kemungkinan, Ji. Bisa jadi itu sedekah. Sedekah berarti transaksinya bukan jadi muawadhah tadi, tabarruat jadinya. Tabarruat itu tidak cari untung. Ya. Siapa yang mau sedekah silakan gitu. Ya sudah. Tapi kalau niatannya itu untuk jual beli, nggak usah tulis di situ seikhlasnya. Gitu. Mendingan tulis terang-terangan aja. Ya, kalau terang-terangan jelas loh. Nanti si penjual juga nggak nyesel kalau akhirnya itu kok kurang, ya. Karena dia kan cari untung. Gitu. Saya tidak permasalahkan di sini, tapi ya semua tergantung niat. Innamal a'malu bin niat. Nanti dirinci. Niatannya apa? Mau sedekah? Ya sudah seikhlasnya. Berarti kalau ada yang kasih 100 rupiah ya kamu harus rela gitu loh. Semuanya 100 rupiah ya silakan gitu. Nggak boleh protes loh. Namun kalau diniatkan untuk cari untung jangan tulis seikhlasnya. Nanti jadi tidak jelas seperti di sini tadi kita bahas. Paham, Ji? Ada dua kemungkinan. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya lagi. Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kejadian di kampung. Dulu tuh sudah gitu ya, mau uang, punya pohon teh yang belum berbuah. Punya pohon petai yang belum berbuah, terus Lalu sama tetangganya disuruh beli. Ini dibeli beli apanya? Petainya apa pohonnya? pohonnya belum berbuah. Berarti pohonnya semuanya utuh. Iya. Iya, terus Masih ditanam mbaknya itu. ya. Nah, sama tetangganya kan
udah dimohon gitu, terus yuk sekian, ya udah waktu itu 50.000 ya sebelum buat udah dikasih, nah, tapi ini besoknya kalau udah berbuah jadi hak saya itu yang beli. Nah setelah sekian lama memang yang itu yang beli, tapi setelah itu keluarga yang lain itu tidak terima anak cucunya. Nah, tadi syarat jual beli itu di antara syarat pentingnya Bu, izin syar'i itu harus dimiliki. Orang yang jual barang harus punya barang itu. Kemungkinannya 3 ya. Dalam kepemilikan barang itu kemungkinannya 3. Pertama dia miliki, atau yang kedua dia jadi wakil, atau yang ketiga dia tidak punya barang sama sekali. Yang boleh cuma 2, barang dia miliki sendiri atau tidak dia jadi wakil. Jadi wakil itu misalnya calo gitu ya. Calo itu kan nggak punya barang Bu. Namun si yang punya barang, penjual bilang kamu jualkan barang ini, kalau dapat untung nanti saya kasih kamu persenan sekian gitu. Boleh. Maka di sini harus pastikan dulu ini siapa yang punya pohon. Apa benar si Mbak tadi? Mbaknya cuma sekarang udah meninggal dan mbaknya itu tidak beranak, tidak punya keturunan. Terus dia punya saudara-saudara? Ikut ponakan atau apa gitu. Terus? Hanya ini yang merasa oh ini tanah ini udah dikasih ke aku. Tapi ternyata pohon ini ada yang bilang itu sudah beli dari simbah dulu. Nah, berarti ini masalah konflik yang tidak jelas di situ. Ini bukan masalah jual belinya sebenarnya. Masalah pohon tadi harus ada kejelasan. Bagi yang klaim saya sudah beli pohon ini harus datangkan bukti. Itu. Mana ya jadi bukti kalau dulu kamu beli pohon? Nah, kalau tidak ada ya berhak saja anak-anaknya tadi atau keponakannya tadi berhak nuntut pohon tadi. Solusinya bukan dijual belinya Bu, masalah konflik siapa yang punya pohon tadi. Iya. Kalau saya di posisi orang yang dulu pernah beli, sudahlah ikhlaskan saja. Karena orang itu kalau urusan duit itu akan kejar terus Bu. Mana-mana itu nuntut terus itu. Kalau bilang kita sudah punya bukti, dia cari alasan lagi. Oh pokoknya enggak, pokoknya. Kalau mau ngalah lebih baik. Maka untuk urusan bisnis, untuk urusan waris, untuk urusan kayak gitu-gitu ngalah. Walaupun sakit sekali itu. Sakitnya itu bukan hanya di sini gitu. Gitu Bu. Ampun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, satu terakhir berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, ini kalau kita datang sebagai contoh datang ke wisata buah. Datang ke wisata buah, terus. Nah, di situ kita masuk dengan membayar umpamanya 10.000. Masuk 10.000, terus. Sebagai jaminan apabila nanti karena di dalam itu buahnya sudah pada matang, Ya. kita merasakan dan itu kita merasakan akan begitu. Nah, Ya. terus kita membeli, kalau kita membeli itu dihitung sendiri. Ya. Terus itu untuk yang biaya masuknya sebagai jaminan kita apabila merasakan baik merasakan maupun tidak sama terserah nanti kalau tidak mau merasakan apa enggak. Itu hukumnya bagaimana? 10.000 tadi balik atau tidak? Tidak. Tidak. Ya berarti itu uang masuk biasa Bu. Jadi diperbolehkan. Dibolehkan. Makan buahnya kalau dikasih nyicipi boleh atau tidak? Boleh, tapi itu bebas pokoknya mau nyicipi sedikit. Ya. Ibu-ibu kalau ke pasar nyicipi buah boleh atau enggak Bu? Enggak beli? Hah? Boleh atau tidak? Dia si penjual ridho enggak Bu? Jenengan disuruh nyicipi tadi penjual masalah enggak?
Enggak toh? Ya halal. Makan aja, Bu. Kecuali kalau dia suruh nyoba satu bayar gitu loh. Kalau dia suruh silakan nyicipi, Bu, boleh nggak nyicipi? Hah? Banyak boleh? Dia nggak masalah kok, Bu. Bahkan jangan pindah-pindah itu. Ah, iki wis ora enak iki pindah meneh. Wes kilo lah, Bu, itu. Kalau dia nggak masalah ya nggak masalah, Bu. Intinya di dia aja. Sama dengan kasus itu. Jadi kalau memang yang mempunyai lahan itu tetap nggak apa-apa. Nih. Karena jual beli tadi ya ijab kabulnya yang penting apa, Bu? Saling ridha. Kalau penjual bilang nggak boleh ya sudah kalau gitu. Sama seperti misalnya ada orang yang punya tanah gitu ya. Depan dia ini untuk parkir gitu. Warung lain sebelah pakai parkir dia. Terus yang punya warung bilang, Pak, jenengan dengan situ dong. Ini tanah saya. Hak dia, Bu. Dia yang punya tanah. Yang tadi mau parkir mobil jangan bilang, dasar kok pelit banget. Ini punya tanah dia kok, Bu. Dia nggak rida, Bu. Kecuali kalau bilang ya monggo parkir silakan gitu ya. Namun kebanyakan pedagang nggak mau. Tanah saya kok, masa kamu parkir di situ enak saja. Nanti kalau pelanggan saya datang gimana coba? Hak dia, Bu. Dia nggak ridho, terima aja. Kalau dia persilakan, ya monggo. Sama dengan nyicipi buah tadi. Walaupun akhirnya nggak beli, yang penting sudah saling ridho. Karena jual beli itu illa antakuna tijaratan antara minkum. Ya, kecuali kalau jual beli itu di dalamnya ada saling ridho. Pun. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kesempatan berikutnya baru tanyakan lagi hal yang lainnya. Besok diharap bawa buku tadi ya, Matan Abu Syuja. Baik, dan nanti surat Al-Nur ayat 48 kita bahas kesempatan berikutnya. Baik, kita cukupkan tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.